92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Balik lagi di Ladies Talk barengan sama Elke para ladies dan juga ada Pak Produser, ada Mas Hendar sama Mbak Inoy juga nih ya. Hai. Mau nanya, langsung mau nanya. Wah, langsung di bredel mau nanya loh ya. Silakan monggo. Tadi kan Mbak Inoy kan bilang katanya Mas Hendar pernah ada marahnya gitu kan ya. Nah, kan Mbak Inoy kan yang cari duit nih istilahnya kan. Terus kalau Mas Hendar marah, terus Mbak Inoynya ngapain? Satu, jadi memang ini kembali kepada karakter dasar dan kedewasaan, bukan cuma usia, tapi menurut Inoy lebih kepada, saya bedanya jauh banget dengan Mas Hendar 7 tahun. Artinya bahwa Mas Hendar jauh di atas saya, tetapi saya tetap mempercayai bahwa kedewasaan itu bukan cuma jasmani, tapi juga rohani ya. Bukan sok pengen rohani, enggak sih, tapi pemahaman akan firman Tuhan itu harus saya katakan mempengaruhi kedewasaan seseorang. Jadi waktu saya dimarahin Mas Hendar, itu nggak serta-merta Mas Hendar tuh marah karena misalnya saya ignorance dia ataupun saya ninggalin rumah lama, bukan. Biasanya hal kecil yang dia marah. Boleh. Mas Hendar boleh tambahin. Mungkin meluruskan di sini, saya bukan pemarah. Nggak tahu, Ya, benar ya? betul. Benar. Langsung tanya dulu. Nah iya makanya, kalau sekali ya marah kan berarti kan gimana? Mengerikan, betul. Bukan marah, mungkin kalau saya lebih banyak mengingatkan. Karena saya tahu dia ini karakternya cepet banget, bereaksi apapun cepet. Nah, saya suka ngingetin dia. Bahkan saya kadang-kadang kasih tip sama dia, coba kamu mau merespon sesuatu itu, kamu tahan dulu. Berapa? 5 detik aja, kamu diam. Jangan langsung. 5 detik. Baru ngomong. Karena sering banget dia gitu, cepet banget responsnya, dan kadang-kadang nggak pas gitu. Nah, kalau kita ini, saya bukan marah ya, kita lebih sering berbeda pendapat, sering. Nah, tapi di situ kita akhirnya berdiskusi, dan kita harus sepakat, kita berbeda gitu, berbeda pendapat. Tapi dan it's okay gitu, karena backgroundnya juga ya, mungkin misalnya kita sering dari satu berita gitu ya, dia punya pendapat, saya punya pendapat, itu berbeda. Nah itu ya enggak apa-apa, cuman saya ngingetin dia, itu kan kamu, orang lain kan juga beda, boleh dong gitu kan. Nah itulah ya, ada demokrasi lah di situ ya, berbeda pendapat. Jadi ya saya selalu mengingatkan itu gitu. Jadi nggak jadi marah, enggak. Pertanyaan yang Titin tadi mungkin akan lebih spesifik saya arahkan, yaitu tentang kapan Mas Hendar marah untuk certain situation di mana itu terjadi. Pernah misalnya. Jadi karakter kita itu berbeda. Saya sangat-sangat sanguin dominan. Saya sanguin dominan. Mas Hendar itu melankolis kolerik. Ya, bukan, dia bukan kolerik. Ino yang kolerik sanguin gitu ya. Jadi saya dominan sanguin, tapi Mas Hendar ini lebih kepada intim stabil. Oh, intim stabil. Oke. SG saya, stabil ganteng. Nah, dia SG. Stabil ganteng. Jadi ada satu situasi di mana misalnya saya diminta oleh Mas Hendar untuk beli sesuatu. Sedangkan pada saat saya sedang sibuk dengan sebuah pekerjaan, fokus saya kepada pekerjaan, apa permintaan dia untuk tadi saya beli ataupun saya lakukan, itu nggak saya lakukan. Bukan kesengajaan, tapi lebih kepada karena saya tidak fokus ke sana, jadi nggak saya kerjain. Sampai di rumah ditanya, barangnya mana gini, aduh lupa aku. Saya orang yang sangat honest dan sangat jujur, saya orang yang sangat terbuka banget. Jadi saya bilang, aduh aku minta maaf ya Mas, aku bilang gitu. Sekali, 2 kali. Ketika Mas Hendar bisa dengan tegas dia ngomong, kalau minta sesuatu, dia udah kirim WhatsApp, dia ingetin dan dia bilang, tolong kamu catat. Itu kira-kiranya ketegasan itu yang menurut Inoy bikin saya seperti tertampar untuk saya tidak mengecewakan dia dan saya feel guilty. Lebih ke sana, Titin. Atau marah yang menurut saya benar-benar marah, itu rasanya enggak ya, enggak pernah kamu marah. Oh pernah. Misalnya di masa lalu
saya suka pergi dengan teman-teman saya, dia nggak suka sebetulnya, tapi kan dia nggak pengen benar-benar, dia tahu saya pengen pergi, tapi saya maksa pergi, misalnya seperti itu. Itu pernikahan-pernikahan di bawah 20 tahun deh, 15 tahun gitu, pengen seenaknya gitu ya. Marahnya Mas Hendar itu bukan marah mulut, Titin, tapi diam. Aduh, itu makin serem justru. Nah, saya kebetulan juga tipikal orang yang sangat peka terhadap situasi. Saya itu sangat diberi alert. Saya orang yang sensibel. Saya sangat sensibel, jadi saya bilang, ini ada sesuatu perubahan suamiku, kamu ada apa? Dan saya bukan tipikal orang yang mendiamkan sebuah masalah. Jadi saya benar-benar bertanya kepada Mas Hendar sampai dia bicara dan menyampaikan unek-unek dia. Itu yang membuat komunikasi kita di dalam pertengkaran tidak pernah memendam sebuah pertengkaran itu lama. Jadi karena saya sendiri juga sangat sensibel dan peka perubahan muka dia, perubahan ya apapun lah gestur dia gitu. Jadi marah yang saya sampaikan lebih kepada emosional yang dia simpen di dalam hati. Nah, mungkin ini Elke yang menurut Inoy kadang-kadang perempuan itu suka nggak peka pasangannya lagi dalam kondisi yang nggak happy dengan apa yang kita lakukan gitu. Dan itu numpuk. Itu sih yang menurut Inoy semakin kita memiliki satu pemahaman akan pasangan kita, kedua belah pihak itu harus punya tuh satu effort untuk gimana nih saling menyenangkan. Nah, rumah tangga kita tuh sampai hari ini seperti itu. Apakah pernah berantem? Ya namanya rumah tangga kalau nggak berantem ya itu rasanya cerita kayak di sinetron Korea ya kali. Nah, Korea aja banyak. Ini loh, yang ini normal ada berantem. Tapi ini Mbak Inoy sama Mas Hendar ya, membikin gue jadi berpikir gitu, apakah kita akan mengadvise anak-anak kita untuk mencari pragmatis aja gitu pasangannya? No. Titin, mungkin saya perlu luruskan bahwa dari 4 karakter dasar yang Allah sudah ciptakan kita sebagai manusia, seperti kita tahu personality plus itu dasarnya kan 4 ya, itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, semuanya baik. Iya sih. Ini pengalaman dari apa yang kami lakukan dalam beberapa hal konseling. Karena Tuhan Yesus sendiri kalau kita benar-benar memahami Allah kita, dia memiliki 4 karakter dasar itu loh. Serius loh. Pragmatisnya Tuhan Yesus itu pada saat kapan? Pada saat dia tidur di buritan kapal, murid-muridnya sudah panik karena badai, dan dia tetap tidur dengan gayanya orang pragmatis lah. Ya benar. Nah, kapan Tuhan Yesus bersikap sebagai seorang sanguin, seorang yang intim, seperti Inoy, yang bisa bergaul dari kalangan atas, di atas langit sampai yang paling bawah di kolong jembatan, saya bisa dengan semua orang, dan yang nggak peduli kapan orang itu jadi cibiran orang. Kapan? Waktu dia melihat dan dia berbicara kepada pelacur. Pada saat dia bicara kepada seorang pelacur, dia nggak peduli omongan orang mau gimana, tapi dia merangkul dan dia mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Dan dominannya Tuhan Yesus tentu kita udah tahu, dia mau ngobrak-abrik ini ya, gitu. Dan satu melankolisnya Tuhan Yesus tuh sebetulnya dasarnya Tuhan Yesus tuh dasarnya ya melankolis ya, waktu lagi berdoa itu ya. Nah, artinya bukan kita meminta anak kita menjadi pragmatis atau cari pasangan pragmatis, tapi kita sendiri nih yang kudu sadar kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, sehingga waktu kita memahami pasangan kita memiliki karakter seperti apa, kita harus pakai bahasanya dia untuk menyampaikan message kita. Bukan kita kekeh-pakekeh dengan karakterku lebih baik daripada Mas Hendar, enggak gitu. Tepuk tangan dulu yuk, tepuk tangan dulu. Bener pisan. Tapi kadang soalnya susah nih Mbak Inoy. Kita mau nyadar aja kalau kita tuh sebenarnya nggak bisa nih memahami dia gitu kan. Tapi kita nggak mau menyelami pasangan kita butuhnya apa gitu kan.
Itu Mas Hendra Itu, mungkin bisa tambahin. perlu waktu yang gitu-gitu ya. Ya. harus 32 tahun dulu Mas Hendar. Nah, itu. Iya, perlu waktu. Ego mah kalau perlu disampingkan gitu, yang gitu-gitu. Dan memang itu bisa ketemu karakter pasangan Pada saat sebabnya pada saat pacaran Pacaran. paling bagus. Jadi Mau sorry, jelek-jeleknya apa ya di pacaran Ya. gitu. sorry Elke, saya bukan penganut yang 2 bulan jatuh cinta, 3 bulan terus langsung kawin, bukan. Karena saya Aduh, untung saya lebih dikit. kamu berapa tahun? Berapa bulan? Dari kenal ke nikah 13 bulan. Oke, good. Tapi Kak, ini bukan masalah waktunya ya, Titin, tapi lebih kepada kedalaman seperti apa kalian Betul, membangun betul. sebuah komunikasi waktu pacaran, Setuju. gitu. Tapi Mbak Inoy kan tadi bilang ya, maksudnya sejelek-jeleknya apa semua keluar lagi pacaran nih. Ya. Tapi begitu merit kan pasti ada sesuatu lagi yang Tersingkap. begini gitu. Ada nggak Mbak Inoy Ada. sama Mas Hendar? Kebetulan kalau saya berdua dengan Mas Hendar itu jelek-jeleknya di depan. Mas Hendar nggak pernah tahu bahwa saya itu suka masak, dan memang saya nggak suka masak waktu pacaran. Sedangkan ibu mertua saya itu tukang masak, senang masak, dan Mas Hendar itu benar-benar dipuaskan oleh ibunya urusan makanan. Jadi waktu saya pacaran itu sesuatu yang dia tahu bahwa Inoy nggak suka masak, nggak suka anak, pokoknya apapun yang nggak enak dia tahu. Waktu dia memutuskan menerima saya itu udah dengan jelek-jeleknya Inoy. Jadi waktu kemudian saya dengan kesadaran sendiri belajar masak dan dia saya masakin, itu sebuah bonus buat Mas Bonus. Hendar. Nah, pertanyaannya waktu Fang tadi tanya, apakah ada yang masih kemudian keluar jeleknya? Ada. Ya itu ternyata dulu waktu zaman pacaran mudah sekali buat Mas Hendar itu kalau dia nggak suka dia ngomong misalnya, tapi ternyata dengan perjalanan pernikahan kami ada hal-hal yang Mas Hendar itu sekarang itu lebih banyak dia diam dulu, nggak lebih sering dikemukakan. Saya yang Mas Hendar jadi lebih apa ya? Lebih ngerem gitu. Nah, tapi ada juga beberapa karakter saya yang akhirnya menjadi juga kayak Mas Hendar menjadi saya. Itu yang terjadi gitu. Udah Jadi ngeblend ya, jadinya ngeblend gitu ya. iya. Dan kebetulan tidak banyak sih, puji Tuhan nggak ada banyak karakter yang sangat bertolak belakang dari waktu saya pacaran. Enggak. Saya nggak menemukan itu. Tapi jika toh ada, paling saya kaget, kok Mas Hendar gini sih? Tapi yang terjadi saya ngomong, Mas kamu sangat berbeda deh. Sekarang kamu nggak sabaran, kamu mudah marah di jalanan dan lain sebagainya. Dan dia menyampaikan, iya aku tuh nggak suka begini. Karena dia mudah banget marah untuk sesuatu yang di jalan sebetulnya, bukan ke saya. Nggak sabarnya ngelihat angkot, orang-orang naik motor, itu dia bikin marah yang bikin efeknya ke saya kadang-kadang. Dan saya gini, kamu kok hilang sabar sih Mas? Gitu. Nah, itu kurang lebihnya. Oke. Jadi memang ada sih hal-hal yang menurut saya, Mas Hendar juga gitu. Kamu itu masih begini. Iya ya. Nah, untungnya karena saya juga tidak kita berdua itu nggak suka ribut ya. Bukan nggak suka ribut, bukan menghindari. Kita tidak suka berdebat panjang lebar. Itu kita berdua memang punya karakter seperti itu. Jadi kita tidak pernah berdebat untuk sesuatu yang tidak esensi. Itu enggak. Contohnya, Mas Hendar tuh rapi banget, rumah kamu lihat sendiri, kebun di belakang ini siapa? Benar Mbak Inoy. Bukan Inoy. Jadi kebun taman yang indah seperti di Radio Maestro itu Mas Hendar juga bisa membuat seperti itu, bukan saya, gitu ya. Nah, saya tipikal yang agak berantakan. Jadi ada satu momen di mana kalau saya pulang kerja, saya tuh pengen banget cerita. Mas Hendar tuh juga seneng gitu dengerin cerita saya. Nih tadi di kantor gimana? Wah, saya udah pengen cerita. Tapi waktu masuk kamar, saya sama sekali tidak boleh naik ke tempat tidur untuk bercerita. Buat rebahan dikit nggak boleh ya Mbak Inoy? Nggak boleh.
rebahan nggak boleh, kamu harus masuk kamar mandi, ganti baju, bla 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 bla. Tapi saya kan perlu Pak ya, pengennya kan langsung cerita. Jadi yang saya lakukan adalah dia di atas tempat tidur, Inoy di bawah tempat tidur, kayak pembantu, dan saya bercerita dengan tetap semangat. Dan Mas Hendar, it's okay. Dia setelah itu dia mendengarkan, dia juga menanggapi cerita saya. Kemudian dia bilang ya, oke, udah selesai ceritanya, kamu sekarang mandi. Dan akhirnya saya harus mandi dan saya tidak merasa tersinggung. Karena memang buat Mas Hendar, masuk ke dalam rumah itu harus benar-benar bersih, apalagi naik ke tempat tidur. Dan akhirnya perjalanan pernikahan buat Inoy jadi kebiasaan. Jadi hal baiknya Mas Hendar menular ke Inoy, hal baiknya Inoy nular. Dan kita juga bisa sama-sama melakukan silly things, jadi receh-receh yang buat orang ngapain sih gitu. Itu kita lakukan loh. Itu penting loh, itu perlu juga loh. Aduh, sering banget. Bener. Ini mereka berdua ini tuh kayaknya love tank-nya tuh penuh banget loh, teman-teman. Iya, setuju aku. Masing-masing ya. Makanya nggak masalah gitu, mau apa juga nggak masalah, nggak ada baper-baper gitu kan. Sementara zaman now kan kayaknya kenapa ya susah banget ya menuhi love tank ya. Mungkin Elke, buat Inoy ya, kita nggak usah bahas Inoy sama Hendar lah. Kenapa nggak kita bahas aja kondisi saat ini supaya pendengar itu yang ngalamin sesuatu ini bisa punya satu insight itu gimana. Kalau Inoy sama Hendar ya udah 40 tahun ya, buat saya itu Amazing Grace aja deh gitu ya. How Sweet the Sound. Oh, itu kayaknya maestro ya. Bener. Kalau pasangan-pasangan muda ini kan sekarang istilahnya kita pengenalan kita akan pasangan aja juga mungkin setelah married kurang ya, makanya bisa setelah married terkaget-kaget gitu kan, kenapa kok dia begini, kenapa dia begitu, setelah pengenalan kurang, terus akhirnya kita nggak bisa jalan bareng juga karena mungkin gitu ya, ada beberapa kasus juga nih yang sudah ada di sekitaran kita, udah pengenalan kurang, penerimaannya nggak ada, tidak sensitif terhadap pasangan, dan nggak ada usaha juga, nggak punya Tuhan. Sorry Titin, saya harus luruskan. Tidak serta-merta orang yang tidak punya Tuhan tidak bisa hidup dengan baik loh. Jangan salah. Justru yang punya Tuhan, saya menemukan hidupnya penuh kepalsuan. I'm so sorry to say it. Jadi ini tidak berkaitan tentang... Gak bener berarti. Ya, menurut saya dari pengalaman saya, perkembangan sebuah jasmani dan rohani itu harus balance, di mana pada saat kita sehat secara jasmani dan spiritual, yaitu bicara tentang secure in heart, lalu grateful heart, lalu acceptance tentang pasangan kita, seharusnya itulah dasar kita menerima pasangan kita. Dan itu nggak bicara tentang apakah punya Tuhan apa tidak, tapi lebih bicara kepada mau melakukan itu dari dasar kebenaran apa tidak. Puji Tuhan, kalau takut sama Tuhan lebih benar jalannya karena based on Bible gitu ya, firman Tuhan. Tapi nyatanya saya dan kami berdua mengalami melewati satu sesi di dalam memberikan konseling pernikahan kepada pasangan Kristen, pasangan yang katanya takut Tuhan tapi mau divorce. So, nah, benar. Jadi nggak jaminan saya harus encourage rumah tangga memang harus didasarkan pada firman Tuhan, pada Kristus sebagai center. Tapi kembali kedua belah pihak ini, karakter ini memiliki pemahaman akan firman Tuhan untuk dijalanin apa enggak? Gitu sih. Iya. Iya sih. Ya. Masih kita dengar kan ya pasangan gitu, ya orang Kristen, ya membaca firman Tuhan, tapi ada KDRT, gimana ya? Udah ngerti firman, tapi mungkin pelaksanaannya ya Mas Hendar ya. Kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi tentang hal ini nih Sobat Maestro ya. Mungkin Anda punya kasus yang sama, sedang mengalami, atau Anda mau cerita tentang sahabat Anda, mau tanya juga boleh. 081321000925 boleh terbuka untuk Anda Sobat Maestro ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ladies Talk.